Halo sahabat Profesitor dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu fit. Ya, kembali lagi bersama saya di sini Madi Dupiandika, SSI, Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan membahas sebuah analisa ya, dan juga bagaimana sikap kita dalam memutuskan tentang hasil analisa kita. Nah, jadi ceritanya The Fed atau Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunganya lagi. Ya, suku bunga acuan dari Amerika di bulan November, tepatnya tanggal 2 November sebesar 75 basis point. Nah, jadi bagaimana dampaknya? Kemudian apa skenario yang bisa kita jalankan apabila nanti The Fed menaikkan suku bunganya di bulan November. Nah, jadi teman-teman stay tune terus. Jangan lupa teman-teman pencet tombol like, kemudian subscribe apabila nanti mendapatkan manfaat dan juga insight baru dari video yang saya buat. Dan silakan teman-teman komen dan juga share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Nah, jadi ceritanya Amerika Serikat akan menaikkan suku bunga lagi sebesar 75 basis point ya di bulan November. Nah, jadi kalau itu jadi berarti suku bunga Amerika berada di level 3,75 sampai 4%. Nah, dari sebelumnya di level 3 sampai 3,25%. Nah, hal ini disebabkan karena menurut dari bank sentralnya itu inflasi dan juga unemployment atau tingkat pengangguran masih tinggi. Nah, jadi apa yang bisa kita cermati di sini? Nah, jadi skenario yang bisa kita ambil yaitu jika kita pertama kita berpikir secara pesimis pasti. Nah, jadi apa maksudnya? Kalau kita berpikir secara pesimis, tentunya ya, kalau misalkan Amerika nanti terus menaikkan suku bunga, berarti dua kemungkinan, Bank Indonesia juga ikut menaikkan suku bunga dan juga akan terjadi capital outflow. Ya, karena saat ini suku bunga Bank Indonesia kan berada di level 4,75, sangat mepet. Nah, jadi peluang atau potensi cash outflow ya, cash outflow itu sangat tinggi. Nah, jadi kalau misalkan terjadi outflow ya, cash outflow, tentunya harga saham kita atau IHSG kita pasti akan turun. Dan selain itu juga, kalau misalkan nanti terjadi resesi, ya tentunya hubungan dari ekspor impor itu pasti akan terganggu. Ya, karena kalau Amerika resesi, tentunya negara lain juga akan ikut terseret. Ya, berpotensi ikut terseret sehingga ekspor kita juga berpotensi untuk macet. Nah, selain itu juga, kalau misalkan Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, artinya rupiah kita akan cenderung melemah lagi. Nah, kalau rupiah melemah, artinya apa? Artinya impor, barang-barang impor yang dari Amerika dan juga dari negara lain, tentunya akan menjadi lebih mahal. Sebelumnya aja misalkan ya, karena saat ini kan rupiah sudah melemah. Dari level 14.500 sudah menjadi 15.600. Nah, jadi misalkan dahulu si importir di Indonesia melakukan pembelian satu kontainer ya sebesar 10.000 US dollar. Nah, berarti si importir harus membayar 145 juta kepada eksportir yang ada di Amerika. Nah, jika rupiah melemah menjadi 15.600, tentunya dia harus membayarkan uang sebesar 156 juta ya kepada si eksportir di Amerika untuk satu kontainer barang yang sama. Dan tentunya dengan adanya peningkatan harga ini, bahan baku menjadi naik ya. Barang yang harusnya dijual
di harga murah pasti akan naik akibat adanya perbedaan atau selisih kurs ini. Nah, itu kalau kita berpikir secara pesimistis. Nah, belum lagi jika nanti resesi terjadi di Amerika, dan itu akan merembet ke negara lainnya akibat adanya hubungan bilateral dan lain sebagainya, tentunya jumlah investasi yang masuk ke negara kita akan menjadi berkurang. Dan tentunya Indonesia hanya mengandalkan konsumsi dari retail atau konsumsi dari rumah tangga, istilahnya konsumsi dari negeri sendiri, agar bisa terhindar dari resesi, ya, agar GDP-nya tidak minus. Nah, itu kalau kita berbicara dari sisi pesimis. Dan ini wajar, ya, karena memang selama ini apabila Amerika Serikat menaikkan suku bunga, ini akan menjadi concern bagi banyak negara-negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Dan juga kalau kita lihat kemarin suku bunga Amerika naik agresif, tentunya juga Bank Indonesia sudah berpikir bagaimana untuk mengantisipasi hal ini. Nah, tapi bagaimana? Apakah kita masih punya peluang di sana? Tentunya ada. Nah, inilah kita sekarang berpikir sebagai seorang yang optimis. Ya, kita masih bisa melihat peluang di sana dengan kenaikan suku bunga dari Amerika Serikat yang akan dilakukan di bulan November. Nah, ini apa? Tentunya adalah kalau dia menaikkan suku bunga di bulan November, ada peluang bahwa Desember, ya, itu tidak akan menaikkan suku bunga lagi, si The Fed. Ya, kenapa bisa yakin seperti itu? Karena di bulan November akhir itu sudah ada yang namanya hari Thanksgiving, ya, jadi sebuah kebudayaan Barat lah untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian Desember ada Natal dan Tahun Baru. Nah, jadi dua momen ini merupakan salah satu sumber inflasi juga bagi di dunia Barat, tidak terkecuali Amerika Serikat. Ya, jadi kalau kita di Indonesia itu seperti Lebaran lah. Ya, pada saat Lebaran semua harga barang naik, ya, karena permintaan meningkat. Dan ini juga terjadi di Amerika dan juga negara Barat lainnya, pasti terjadi karena mereka merayakan Natal dan juga Tahun Baru dan juga hari Thanksgiving kan. Nah, jadi itu tidak terelakkan. Jadi misalkan The Fed menaikkan suku bunga di bulan Desember, ya, itu akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Ya, karena kalau misalkan dia menaikkan suku bunga, tujuannya adalah untuk mengendalikan inflasi, untuk menekan inflasi. Tetapi dengan adanya Natal, dengan adanya Thanksgiving, ini tentunya inflasi tidak terelakkan. Jadi jika dia menaikkan suku bunga di bulan Desember, itu akan jadi sia-sia. Nah, oleh karena itu, kita bisa melihat peluangnya di sana. Ya, Desember itu bisa menjadi sinyal bagi kita, karena The Fed dipastikan hampir 90% dipastikan bahwa tidak akan menaikkan suku bunga di bulan Desember. Ya, nah, jadi ini bisa menjadi peluang kita. Nah, apa maksudnya di sini peluangnya itu? Jadi peluangnya adalah karena nanti akan berdampak kepada Indonesia, ya, kita bisa melihat peluang-peluang untuk saham-saham mana saja yang berpotensi laporan keuangan kuartal keempatnya itu bagus. Ya, dari mana kita tahu bagus? Tentunya dari cerita, ya, cerita dari awal tahun. Kalau misalkan laporan Q1, Q2, Q3-nya bagus, otomatis Q4-nya pasti akan bagus. Ya. Nah, jadi itu yang kita cermati saat ini. Bagaimana kita bisa optimis, ya, di tengah tren kenaikan suku bunga di Amerika Serikat oleh The Fed. Ya. Karena di bulan November itu dia, kalau misalkan jadi November awal itu menaikkan suku bunga, di bulan November akhir ada Thanksgiving, Desember akhir ada Natal, ini dipastikan The Fed tidak akan menaikkan suku bunga. Dan ini itu bisa kita cermati, ya, sampai di Januari awal. Nah, kenapa Januari awal? Karena Januari awal juga kemungkinan besar tidak menaikkan suku bunga The Fed. Karena apa? Karena di bulan Januari mereka akan melihat laporan inflasi secara tahunan. Ya, jadi dari bulan Januari sampai Desember, dia akan lihat data yang di sana, dia akan melakukan review apakah perlu menaikkan suku bunga lagi atau tidak. Nah, jadi di bulan Januari dipastikan juga tidak akan terjadi kenaikan inflasi. Nah, kalau kita bercermin dari tahun 2021, itu tahun 2021 Desember, Amerika mengalami peningkatan inflasi tertinggi selama 8 tahun terakhir. Ya, jadi inflasinya meroket ke angka 7% di bulan Desember 2021, dan ini memicu peningkatan suku bunga The Fed, ya, yang dimulai di bulan Maret 2022. Nah, kalau kita berkaca dari sana, apakah nanti
setelah keluar data inflasi tahunan, the Fed akan menaikkan atau menurunkan suku bunga di bulan Maret. Ini juga kita belum tahu. Tetapi yang bisa kita ketahui di sini atau bisa kita cermati di sini adalah tentang peluang perusahaan-perusahaan yang bagus laporan keuangan di kuartal keempat 2022 yang bisa kita lihat dari perjalanan cerita dari awal tahun. Dan itu menandakan kita bahwa kita bisa cermati saham tadi sampai maksimal di tanggal 12 Januari 2023. Nah, jadi kenapa tanggal 12 Januari 2023? Ya, teman-teman silakan cantumkan di kolom komen, nanti akan dibalas. Nah, jadi saham-saham apa saja itu? Nah, tentunya nanti akan dibahas di video selanjutnya dan akan diupload setiap hari untuk saham-saham mana saja yang berpeluang ya untuk trennya bagus untuk laporan keuangan kuartal keempat 2022. Nah, apakah laporan keuangan kuartal keempat 2022 menandakan dia pasti bisa bertahan dari gempuran inflasi AS yang cenderung agresif? Ya, jadi kita saksikan saja nanti. Dan sahamnya akan diupload setiap hari. Nah, oke, semoga video kali ini bermanfaat. Semoga bisa memberikan pengetahuan baru, bisa memberikan info terbaru. Ya, silakan teman-teman nyalakan lonceng dan belnya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update terbaru dan juga video-video menarik seputar dunia pasar modal. Ya, agar kita bisa berinvestasi dan juga trading. Dan juga video ini merupakan disclaimer on. Ya, jadi bukan merupakan ajakan jual ataupun beli, bukan merupakan analisa yang 100% akurat. Ya, jadi murni merupakan edukasi. Bisa teman-teman percaya atau teman-teman tidak, tergantung dari teman-teman sendiri. Ya, jadi memang video ini bertujuan untuk memberikan wawasan agar teman-teman bisa memutuskan secara memutuskan sendiri ya, menggunakan intelektual masing-masing. Oke, saya mohon diri, Imadi Dupiandika SSI, Magister Manajemen, mohon undur diri, see you in the next video. Bye-bye.